Ya, terima kasih sekali lagi. Ini sebenarnya ketika ngomong hiu itu punya kesamaan lah sama politik pemilu saat ini. Ya, ini baik hiu itu bisa diselamatkan atau enggak, sama-sama ada yang baperan. Baik baik dari yang mendukung perlindungan hiu maupun yang mendukung pemanfaatan hiu. Jadi mirip-mirip lah 11-12 sama sama posisi pemilu kita saat ini. Dan yang kita coba diskusikan saat ini adalah bagaimana teknik-teknik yang forensik yang umum kita lakukan, kita dengar di dalam forensik atau uh, khususnya untuk kematian manusia atau aksiden, sebuah kecelakaan, itu kita coba coba aplikasikan di bidang pengawasan perdagangan satwa sebenarnya. Kenapa visi? Jadi kalau Indonesia sendiri, kalau boleh teman-teman tahu bahwa kita posisinya jumlah wilayah lautnya sangat besar dan bisa barang-barang dari laut itu bisa dari masuk dari mana aja, monitoringnya jadi makin sulit, kemudian populasi kita juga banyak dan butuh makan, kita masih masih sangat sangat momok bagi kita bahwa bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan perut populasi kita. Untuk itu saya coba untuk sedikit berdiskusi. Jadi saya merupakan alumni dari University of Salford di Manchester, temannya Kak Reza, beberapa teman di sini mungkin baru, salam kenal semuanya. Saya juga anak kosnya Mbak Lutfi pada zamannya. Posisinya saya di Hilly Street waktu itu. Oke, sebelum lebih lanjut, sedikit briefing dengan background saya. Jadi kalau boleh dibilang saya tiba-tiba genetik kalau bahasa kasarnya. Jadi pada saat saya S1, riset saya adalah bagaimana menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Pada saat S2, yang saya lakukan adalah menghitung sisa ikan yang setelah kita tangkap. Dan yang ketiga, di tahun S3 saya melakukan uh, teknik genetik untuk mendeskripsikan atau mengidentifikasi produk-produk perdagang. Jadi agak zigzag kalau kalau kami di penelitian kadang disebut peneliti dangdutan. Ini enggak. Kalau di jalur perdosenan ini tidak linier ini sebenarnya. Kemudian sebelum saya bergabung di BRIN, saya merupakan staf di Kementerian Kelautan dan Perikanan, saat itu Pusat Riset Perikanan. Kemudian di tahun 2022 terjadi merger besar-besaran, dan termasuk semua kelitbangan di kementerian di akuisisi, jadi di holding kalau bahasa bahasa Mas Reza, jadi holding, jadi company holdingnya jadi BRIN, kira-kira begitu. Jadi posisi sekarang ada sekitar 14.000 staff di BRIN, dan hampir 80%, 70%-nya merupakan periset. Jadi bisa jadi prekayasa ataupun peneliti, termasuk lead kayasa juga. Kemudian sambil sambil berenang, sambil minum juga sebelum bulan puasa. Jadi saya juga mencoba mempromosikan pusat riset kami. Jadi pusat riset kami memiliki nama Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim. Nah, untuk tupoksinya sendiri dari pusat riset kami ini melakukan upaya konservasi. Konservasi yang disalahartikan semuanya harus dilarang. Ini sering terjadi kalau kami ke lapang. Oh, ini Bapak yang suka larang-larang ya, karena namanya sudah konservasi. Padahal di titik konservasi ada apa? Kalau di Manchester nggak ada yang ngomong roti tawar kan ya? Pasti kangen kalau di UK yang teriak roti tawar, tahu bulat, nanti bahkan sering lewat. Nah, dan di pusat riset kami sendiri itu tidak hanya bergelut di laut, tapi juga mulai dari perairan daratnya, sungai, danau, air payaunya, estuari, hingga ke perairan lautnya. Kemudian itu tadi, jadi teknik yang digunakan sangat beragam juga, mulai dari teknologi kelautannya, kemudian budidayanya juga, konservasi genetiknya juga, bahkan teknik sipil untuk bangunannya. Karena ada beberapa teman yang melakukan riset bagaimana bangun istilahnya apa ya, tangga tangga ikan. Jadi kalau biasanya lihat-lihat di Nat Geo ada yang salmon bikin manjat. Nah, teman-teman yang di sini coba melakukan
developing bagaimana bikin tangga buat ikan sidat yang kayak ikan belut untuk bisa naik ke atas, bereproduksi dan balik kembali ke habitatnya, kira-kira begitu. Kemudian termasuk Kak Oriza sendiri, ya, contohnya jadi yang biasanya bermain dengan kriopreservasi itu artinya mengpreservasi sperma atau sel telur dari organisme untuk bisa dijadikan bank sperma atau bank telur. Jadi nanti ketika posisi ini sudah terancam, kita sudah punya bank itu dan kita coba bisa kembang biakan. Kira-kira begitu. Kelompok riset di pusat riset kami pun cukup beragam, ada sekitar 11 posisi saat ini, mulai dari yang bermain di pesisir, mulai ada yang karbon biru, nanti Mas Reja ini mainannya Mas Reja, nanti untuk karbon trading mungkin masih debatable, apakah laut itu sebagai sinking atau source karbon, itu akan panjang debatnya, kemudian ada yang bermain di terumbu karang, kemudian termasuk bagaimana keilmuan geospasial diaplikasikan di konservasi sumber daya laut dan perairan darat. Oke, sekarang kita ngomong ke elasmobranch. Kita mulai masuk ke topiknya. Jadi elasmobranch sendiri merupakan, kalau bahasa kasarnya, adalah ikan yang bertulang lunak. Itu kayak kalau mirip-mirip kalau lagi makan ayam, ada di bagian, kalau ngambil yang bagian punggung, ada yang bisa digigit tulangnya sampai kriuk-kriuk. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi ikan karakteristik ini yang membedakan ikan biasa kayak ikan kembung, ikan apa yang umum lele itu dengan ikan bertulang rawan atau hiu dan pari. Karena tulangnya tulang rawan. Makanya kalau teman-teman ke museum di Manchester atau ke museum yang lain, itu yang tertinggal hanya giginya saja. Jadi semuanya yang tertinggal yang isinya kalsium itu cuma giginya saja. Jadi tulangnya tidak akan ada catatan apa-apa. Kemudian ada 4 grup, jadi ada di dalamnya itu ada 4 grup misalnya. Biasanya orang nyebutnya hiu atau sharks, padahal di dalamnya sebenarnya ada 4 grup besar sebenarnya. Ada hiu, pari, sket, dan hiu hantu. Nah, kalau pari sama sket ini bedanya. Kalau boleh sedikit bercerita, hiu ini biasanya insangnya ada di samping, pari ada di bawah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya nanti akan bisa cerita lebih banyak. Atau sket nanti di bagian sirip kaudalnya itu belah dua kira-kira. Termasuk yang hiu hantu itu lancip, sangat berkarakteristik bahwa itu hiu hantu. Sampai saat ini ada sekitar hampir 1.200 described spesies dan 5%-nya merupakan berhabitat di air tawar. Jadi kayak pari gergaji, kemudian ada pari sungai raksasa. Nah, itu di tawar. Jadi ini main mulai dari tawar sampai laut kira-kira begitu. Dan hiu ini merupakan jauh istilahnya apa? Sebelum dinosaurus, hiu ini sudah ada kira-kira gitu. Jadi lebih resilience terhadap perubahan evolusi selama sekian juta tahun itu. Nah, dan seringkali kita kalau dengar-dengar campaign shark gitu, biasanya save our shark, sebenarnya nggak cuma shark sebenarnya, jadi termasuk ray juga. Jadi kalau misalnya kalau anak milenium, di sini anak milenium nggak ya, generasi milenium yang kalau pas lihat dulu zaman nanti kalau jahat sama orang tuanya nanti dikutuk jadi ikan pari, yang di Aceh ceritanya waktu itu mungkin masih berseliweran pada saat itu. Jadi karena ya itu pari yang kita omongin itu pari kikir, pari kekeh, karena wajahnya kayak lagi sedang tersenyum gitu, kayak wajahnya layaknya manusia, makanya sering disalahartikan bahwa hiu itu kutukan kira-kira gitu. Dan kalau boleh sombong, ini kalau sebenarnya yang peneliti yang mengerjakan hiu ini adalah calon menantu idaman. Bagaimana tidak, hiu dan pari yang temperamen aja bisa kita coba pahami, apalagi kamu gitu kan ya, kira-kira begitu. Jadi argumennya begitu. Jadi nanti semakin banyak teman-teman yang bermain di banyak hiu dan pari. Mungkin Mas Hilman nanti bisa belok sedikit mungkin tentang ke hiu dan pari. Oke. Nah, tapi seringkali adalah masalahnya resiko kepunuhan yang dihadapi dari populasi ini. Jadi kalau kemarin di tahun 2003 itu yang paling menggemparkan adalah Indonesia, kita sudah mendeklar satu spesies yang ekstinct, punah, itu yakni pari air tawar Jawa, dan itu merupakan jenis
ikan air laut pertama di dunia yang dideklarasikan sebagai kepunahan, dan itu terjadi di Indonesia. Nah, kemudian kita coba bisa lihat dari semua data tersebut, kita bisa lihat bahwasanya banyak jenis-jenis hiu dan pari ini yang mengalami keterancaman, khususnya di bagian yang merah merah sampai kuning. Ini critical endanger, endanger sampai vulnerable. Dan dan tidak sedikit juga yang datanya defisien. Jadi kita perlu effort lebih untuk mengkajinya. Termasuk beberapa tahun ini, dalam 5 tahun saja sudah ada paling tidak empat spesies baru dari hiu dan pari. Jadi masih banyak yang belum kita explore, kira-kira begitu. Kalau bisa dilihat yang merah ini, kalau merah, kalau anggaplah kayak lampu lampu traffic light, yang merah ini merupakan bagaimana posisi populasi di daerah tersebut itu sangat rentan terhadap kepunahan, dan itu berada di daerah tropis. Karena ya kutukan tropis kalau dibilang kalau teman-teman dari biodiversity. Jadi biodiversitasnya tinggi tapi jumlahnya sedikit. Jadi makanya kadang agak susah ketika kita bandingkan sama subtropis. Jadi kalau di Indonesia, oh ikan ikan lele, anggaplah ceritanya, ikan lele habis, ya udah biarin aja habis, nanti ada ikan yang lain kok. Nah, paradigma seperti itu yang sering menjadi tantangan tersendiri bagi kita dalam bidang konservasi. Bahkan kalau dihitung laju red list index-nya itu jauh dibanding apa istilahnya, tren penurunannya itu masih jauh dibandingkan kepunahan kata, kepunahannya koral, dan termasuk kepunahan gajah. Ini karena orang melihatnya hewan-hewan terestrial tadi itu kelihatan tangible atau touchable dibanding dengan hiu dan pari yang butuh effort. Kalau tidak punya akses yang berlebih untuk bisa diving, itu agak sulit. Jadi kita masih sering paradigma terestrial dan marine ini agak kurang ter, ter terekspos, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana kita lihat Indonesia? Indonesia itu paling tidak top one shark landing country. Jadi bagaimana pendaratan hasil tangkapan hiu dan pari ini paling utama di kita. Kalau kita bisa lihat dibanding dengan India, Amerika, dan Argentina, kita nomor 1. Kemudian dari sisi landingnya pun juga terhadap, kalau teman-teman yang di ekologi, kita bisa lihat bahwa terjadi shifting. Ini kayak preman pensiun kalau bisa bilang. Jadi harusnya yang preman itu kan hiu ya. Nah, pada saat tahun 2005 itu terjadi shifting, bahwasanya mulai banyak diperoleh atau didaratkan itu adalah jenis-jenis pari. Ini bisa datanya atau bisa yang lain. Faktornya macam. Tapi ini bisa jadi early warning system kita bahwasanya ini terjadi preman pensiun loh. Premannya yang top premannya itu sudah mulai menurun, akhirnya diganti preman kacangan. Karena pari juga termasuk predator juga. Jadi ini shifting ini yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian dari sisi ekspornya, kita masih top 10. Jadi dibanding dengan Spain, kemudian Taiwan, Portugal, kita masih dibilang lebih rendah lah, tapi kita masih top 10 untuk ekspornya. Karena yang umum diekspor adalah jenis-jenis siripnya. Jadi kalau siripnya itu sama kayak mihun lah kira-kira. Kalau teman-teman di Manchester ke Wehalung, nah itu mirip-mirip itu. Kalau ke mihunnya di sana kayak gitu. Nah kemudian mulai di tahun 2005 itu terjadi apa yang kami sebut sebagai Cobra Effect, bahwasanya saat itu kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melakukan penyetopan trol pukat harimau di Arafura total seluruh Indonesia, namun digantikan dengan trammel net. Alhasil mencoba untuk mengurangi kerusakan ekosistem, alih-alih malah menambahkan bycatch yang semakin banyak untuk jenis-jenis juvenile-nya. Jadi anakannya itu makin banyak tertangkap oleh jaring-jaring trammel net. Ini yang disebut kita sebagai Cobra Effect. Kemudian kita bisa lihat lagi, bukan hal yang baru bahwasanya kita itu multispesies, jadi apa aja ditangkap. Nggak kalau kayak di subtropis, kita misalnya cod, ya berarti dia targetnya cod aja. Kemudian kalau salmon aja. Nah ini kita sekali tangkap ya semuanya. Ya karena apalagi khususnya hiu ini senangnya cawe-cawe, kayak sosialita banget lah ya. Jadi
kalau ada mangsanya, dia akan ikut ngumpul bareng gitu. Kemudian mulai dari armadanya pun dari yang kecil sampai yang besar itu banyak. Kemudian nggak serta-merta apa namanya bisa diringkas bahwasanya emang hiu dan pari ini mengalami yang disebut sebagai population decline. Kemudian ada significant bycatch. Jadi sebenarnya dia mau nangkap hasil tangkapan sampingan. Jadi bycatch itu tangkapan sampingan. Jadi dia mau target udang, tapi dia nangkepin juga hiunya karena tempat tempat bermainnya mereka sama kira-kira begitu. Tapi beriringan waktu, bycatch ini menjadi desire catch karena dia punya nilai ekonomis tersendiri. Mulai dari siripnya sekarang karena banyak pendaratan di anakannya, akhirnya itu supply untuk ke Thailand maupun Vietnam untuk produk-produk seafood. Kemudian ada changing environment-nya yang tadi kata Mas Reza sampaikan, ada climate change yang merupakan secara ekologis baik dari laju reproduksinya, kemudian ada habitat destruction di sana, masifnya degradasi lahan khususnya mangrove, karena mangrove untuk beberapa spesies hiu dan pari ini sangat penting untuk tempat bereproduksi awal, termasuk tempat mainnya anak-anak mereka sebelum mereka berdewasa. Kemudian di sisi lain itu ada sisi economy value. Jadi nilai hiu dan pari ini punya nilai tersendiri bagi masyarakat. Jadi nilai ekonominya juga ada. Kemudian dari satu sisi dia berdampak pada ketahanan pangan kita. Jadi tidak hanya masyarakat pesisir yang tergantung pada protein dari hiu dan pari, suburban juga akan membutuhkan suplai-suplai protein dari hiu dan pari. Nah, tapi nggak diem aja. Jadi sejak lama kita sudah coba melakukan special posur, sudah paling tidak target kita kan 30% ya, 30 kali 30. Jadi di tahun 2030 kita punya luasan area konservasi sekitar 30% perairan kita. Kemudian ada beberapa daerah yang sudah menetapkan kawasan konservasi khusus untuk hiu dan pari seperti di Raja Ampat. Kemudian juga melakukan fisheries management, jadi ada apa istilahnya daerah tangkapnya, kemudian ukuran alat tangkapnya, kemudian termasuk social engineering. Nah ini nggak stopnya teman-teman dari LSM mengkampanyekan bahwa stop makan hiu, apalagi khusus kemarin di Imlek kemarin, karena tidak dipungkiri bahwa target pasar untuk hiu dan pari merupakan berada di baik Hong Kong maupun Cina daratan. Selain itu, kita juga melakukan trade restriction, artinya kita coba batasi perdagangannya. Nah, tapi trade restriction itu nggak semudah juga, oke, dilarang. Nggak semudah itu juga, karena kita consider bahwa volume yang kita monitoring itu sangat besar. Lokasi geografiknya juga sangat tersebar. Terus ada budget limitation untuk monitoring. Spesiesnya pun beragam. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ada yang dijual tulangnya saja, sebenarnya lebih tepat cartilage. Kemudian ada yang sudah jadi kulitnya, ini rahangnya. Kemudian ini yang hisit yang saya sebut tadi seperti mihun. Yang ini dagingnya yang sudah dikeringkan, karena ini biasanya untuk yang kita pasarkan ke Sri Lanka maupun India, karena untuk saudara-saudara kita yang tidak memakan daging merah. Nah ini suplainya ke sana juga. Kemudian ada juga sirip anakan, sampai yang jualnya juga utuh. Nah, produknya pun jadi beragam. Jadi termasuk minyak hiu aja juga dijual gitu kira-kira. Nah, perdagangan ini biasanya dibatasi salah satunya dengan mekanisme CITES. Jadi kayak WTO-nya untuk perdagangan flora dan fauna lah ya. Jadi prinsipnya ya ini legal, sustainable, traceable. Nah, ini hingga 2023 paling tidak ada 143 spesies yang masuk listing. Jadi listingnya mereka itu ada 3 listing, Appendix 1, Appendix 2, dan Appendix 3. Dan untuk Appendix 1 ini tidak boleh diperdagangkan internasional. Kemudian Appendix 2 boleh diperdagangkan internasional tapi dengan dokumen. Dan yang 3 jadi concern, kira-kira begitu. Jadi untuk yang CITES ini dia tidak tidak mengatur perdagangan di dalam negeri. Waduh, sudah 7 menit. Tidak mengatur di perdagangan dalam negeri. Jadi untuk luar negeri saja. Kecuali juga hiunya itu dilindungi penuh oleh
undang-undang seperti kayak hiu paus, itu hiu ya, bukan paus, itu dilindungi penuh, jadi tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Nah, yang sering terjadi adalah seperti yang kalau nanti fenomena bentar lagi mau Lebaran, yang isi konghuan isinya kerupuk, yaitu ada terjadi seafood fraud namanya. Jadi ada mislabeling di sana, ada misbranding. Jadi yang tadinya sebenarnya ini yang legal, yang ilegal, tapi karena diolah segala macam, jadi tidak bisa terdeteksi spesiesnya, maka dia dianggap sebagai legal. Kira-kira begitu. Karena tadi kan dilarang cuma 153 ya, dan harus mendeteksi sekitar 1.200 spesies. Itu kayak cari jarum di tumpukan jerami kira-kira. Kan kita nggak punya jerami ya, rumput lah ya. Kemudian kita juga harus concern terhadap bagaimana manajemen compliance-nya, kuota, termasuk konservasinya sendiri. Nah, perdagangan ilegal juga sebenarnya area abu-abu. Jadi ada yang disebut absolutely illegal, jadi yang tadi total ban, CITES Appendix 1, nggak boleh diapa-apain. Ada yang atau yang fully protected by regulation. Jadi kayak whale shark itu sebenarnya CITES Appendix 2, tapi karena di Indonesia sudah dilindungi, maka dia tidak boleh diapa-apain, kira-kira begitu. Kemudian partially illegal. Jadi ada yang disebut export ban tadi. Jadi dia masih legal di perdagangan dalam negeri, tapi ilegal dikeluarkan ke luar negeri, kira-kira begitu. Atau dengan ekspor dengan kuota. Jadi nanti yang boleh tadi, misalnya untuk tahun ini kuota anggaplah lanjaman itu cuma boleh 100 ekor. Nah, kalau lebih dari 100 ekor itu jadi ilegal, kira-kira begitu. Jadi ini agak terminologinya illegal trade ini agak susah. Jadi saya lebih memilihnya sebagai control species. Jadi spesies itu terkontrol atau restricted species. Nah, shark di Indonesia itu juga zero waste. Jadi from fin to intestine. Jadi mulai dari siripnya sampai isi perutnya itu dimanfaatin. Kalau di Tegal itu di steam. Apa istilahnya di steamnya? Ya di steam. Dijadiin kayak botok lah ya kalau orang Jawa bilang. Nah, itu dimanfaatkan juga. Kotoran-kotorannya ini dijadikan pakan ternak. Jadi tidak ada yang sia-sia sebenarnya. Nah, tapi kita coba lihat ada gap yang terjadi ketika kita coba rilik datanya masing-masing. Dari sisi lending dan ekspor, itu jomplang banget. Kita nomor 1, tapi ekspor kita nggak terlalu signifikan. Kemudian kita cek lagi lending kita, kan lendingnya ada di daerah Jawa sama Sumatera. Tapi suplai perdagangannya itu kebanyakan dari Papua. Jadi ini nggak klop. Kemudian dari sisi ekspor sama import permit, jadi kalau kita bilang saya ekspor ke Singapura 100, tapi kata Singapura enggak, kamu import salah. Ya, saya import 120. Jadi ada miss 20 ton di sana. Kenapa begitu? Kemudian ada fisheries policy sama bycatch reduction yang tadi saya bilang ada cobra effect tadi. Jadi ada gap-gap yang terjadi dalam perdagangan hiu dan pari ini. Maka itu kita coba highlight, kemungkinan ada high domestic consumption di sana. Ada urusan perut masyarakat Indonesia di sana. Kemudian ada systematic data collection, jadi yang ke sini datanya berapa, ini ke sana datanya berapa, ini disebut A, sampai di otoritas tertentu pun disebut sebagai B. Kira-kira begitu. Sering terjadi. Jadi resolusinya semakin kabur. Dan termasuk juga ada kemungkinan terjadinya illegal trade. Nah, shark and trade itu susah karena tadi type derivative product. Jadi kalau di Aceh ada namanya kari hiu, itu khas di sana. Kalau misalnya di Semarang ada P asap, ikan pari asap. Kemudian juga ada juga yang kayak ekornya ikan pari. Kalau yang dulu terkenal Steve Irving yang meninggal karena disentut ikan pari, itu dijadikan aksesoris yang katanya tolak bala kira-kira gitu. Atau yang setiap hari di pasar-pasar tradisional di Pantura, Pantai Utara Jawa, itu sate hiu yang dijual sekitar 3.000 per tusuk. Dan itu laku keras. Nah, kemudian kondisi inspeksinya. Nah, ini kalau di posisi saat ini kita ada, kalau teman-teman sangat familiar dengan BKSDA, nah ini terminologi yang sama untuk yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada yang namanya BPSPL, Balai Pengelola Sumber Daya Laut dan Pesisir, kira-kira ini miripnya BKSDA-nya KLHK. Dan itu posisinya tersebar di mana-mana, dan barangnya pun macam-macam. Jadi termasuk giginya aja juga dijual. Jadi kan
ini gigi siapa gitu kira-kira begitu. Nah, akhirnya oke, ini salah satu yang bisa bisa membantu adalah teknik genetika. Aduh, sudah. Lanjut, Teknik Mas. genetika. Nah, jadi kalau bisa dilihat umumnya genetik ini biasanya untuk ketelusuran produk, kemudian wildlife trait, kemudian ada juga yang melakukan untuk phylogenetic tree-nya ini secara teknis, kemudian sampai species composition kira-kira begitu. Nah, teknik genetik yang paling umum digunakan adalah barcoding. Ini mirip kayak ke swalayan, ke supermarket, Indomaret, Alfamart, Lidl. Basicnya adalah barcode. Jadi kita secara organisme itu terdiri dari 4 bahasa, A, T, C, G. Nah, A, T, C, G itu dianggap sebagai barcode kira. Ini A, T, 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 C, C, G kira-kira gitu. Jadi harapannya itu seperti barcode. Nah, ini eh, asosiasi yang sama juga bahwasanya bagaimana teknik barcode ini diterapkan di organisme untuk identifikasi karena ada beberapa marka atau istilahnya penanda di mana spesies itu bisa dikenali dengan urutan bahasanya. Kira-kira spesies satu dengan spesies lain. Misalnya kalau familiar dengan yang umum aja lah ya, hiu paus sama parimanta itu ada susunan bahasa yang membuat mereka berbeda sehingga kita bisa tahu oh ini pasti parimanta, oh ini hiu paus kira-kira begitu. Nah, yang umum dilakukan seperti itu. Nah, ini di awalnya adalah traditional DNA barcoding. Jadi yang dulu dikembangkan mulai CO1 waktu itu. Kalau bahasa teknisnya di mitokondrial itu kalau balik ke SMA. Nah, di dalam mitokondrial itu ada susunan DNA dan masing-masing region itu punya fungsinya masing-masing. Nah, untuk yang penanda ini dulu waktu pas zamannya mbah-mbah yang genetik mereka sepakat menggunakan CO1 saat itu terkait dengan oksidase oksigen saat itu untuk sebagai penanda spesies. Tapi ternyata semakin ke sini, semakin genetik itu semakin berkembang, kita tahu bahwasanya region-region untuk spesies kelas tertentu itu tidak semuanya bisa universal kira-kira begitu. Nah, untuk saat itu traditional barcoding kita pakai 650 base pair untuk menjelaskan spesiesnya apa. Kalau kira-kira dibikin analoginya kira-kira begini. Nah, ini kelihatan tidak ya? Nah, ini pari koboi kira-kira. Kalau bahasa Inggrisnya oceanic white-tip shark. Nah, ini utuh, kita bisa bisa kenali bentuknya. Kita bisa kenali spesiesnya. Nah, di dalam tubuhnya spesies itu ada urutan-urutan DNA yang kita bisa gunakan. Nah, bagaimana barcoding itu bisa bisa dimanfaatkan adalah ada kalanya kita cuma butuh satu region aja. Maaf, ini tirainya agak susah ini. Nah, kira-kira begini. Anggaplah sisanya ini doang. Apakah ini sudah cukup untuk mengidentifikasi? Kira-kira begitu. Jadi, oh iya, ternyata ini, dok, jadi coba nggak begini kayak gitu. Nah, nah ini, oh iya ini siripnya nih. Oh iya benar, ini adalah sirip oceanic white-tip shark, kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi analoginya si barcoding tadi seperti itu. Nah, ada kalanya untuk jenis-jenis yang olahan, misalnya kayak bakso ikan, kemudian ikan asin, itu istilah perikanannya udah mati berkali-kali. Udah mati pas saat ditangkap, saat itu juga dijemur juga, dikasih garam juga, kadang juga nanti diolah dimasak. Jadi udah matinya berkali-kali. Alhasil adalah kita cuman bisa istilahnya mengidentifikasi dari ininya aja titik dua dua pecahan ini kira-kira begitu. Yang artinya kita cuman bisa mengidentifikasi dari sekuen yang kecil saja atau istilahnya resolusinya rendah. Makanya ada yang disebut sebagai mini DNA barcoding kira-kira begitu di nomor 2 ini. Jadi instead 650 base pair kita rely sama 120 sampai 200 base pair. Karena kan sama kayak apa istilahnya? Ya kayak kalau udah diacak-acak, udah dipanasin, udah dimasak, terus hilang. Nah, ini kira-kira DNA-nya terpatah-patah, jadi resolusinya rendah. Kemudian ada juga yang ngembangin spesies spesifik PCR. Artinya masing-masing istilahnya tuh pancing marka. Jadi ketika kita mau
mancing area yang ini untuk spesies Oceanic whitehead, kita harus bikin pancingnya. Nah, ini berarti dia nanti bikin pancing yang khusus hiu koboi saja. Nah, kemudian ada juga, oh iya, ini bisa juga kalau kita gabung. Kan kita senangnya iseng-iseng ya, eksperimen. Jadi, oh ini satu-satu, capek dong, biayanya juga mahal. Akhirnya kita coba sekali running beberapa spesies, yang itu disebut sebagai multiplex PCR kira-kira. Jadi pancing DNA-nya, pancing genetiknya itu digabung jadi satu. Atau juga ada yang memakai lem istilahnya. Sekarang kalau PCR itu kan, kalau teman-teman, PCR itu kayak masak, ya masak lah. Jadi DNA tadi kita becek-becek, terus kita panasin. Pas dipanasin itu kan kalau di SMA dia double helix ya, itu mekar, set, jadi dua. Sudah mekar, kita masukin bumbunya tempelin polimerase. Jadi coba diperbaiki masing-masing, dicari pasangannya. Sudah itu kita copy lagi, didinginin lagi, dia gabung lagi. Nah, kira-kira begitu. Nah, teknik di PCR ini akan masing-masing pancing genetik tadi itu punya temperatur yang berbeda. Nah, makanya dikembangkan lem tadi. Jadi isotermal, jadi semuanya satu suhu, kira-kira begitu. Kemudian selain itu ada juga yang nyoba pakai mikrofluidik, makanya teman-teman yang chemical engineering, jadi kayak main origami, jadi tutup sini, nanti kalau warnanya beda, ini mirip kayak tes COVID atau tes kehamilan. Jadi ketika ditetesin DNA, ekstrasinya kita bisa tahu, oh ini spesies A, spesies B, kira-kira gitu. Jadi masih spesies spesifik. Kemudian ada juga yang sekarang yang pakai handheld sequencer kayak Minayon dari Oxford Nanopore Technology. Jadi daripada ya udah capek lah satu-satu, langsung masukin semuanya biar dapat fotonya, kira-kira gitu. Kayak misalnya kayak kemarin kayak bukunya Mas Reza yang tentang carbon trade, itu kan kalau mau baca bukunya satu buku kan. Nah, kalau yang sequencer ini, dia cuma bisa, cukup kalau misalnya daripada satu buku, aku mau ringkasannya aja deh. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi ada juga ini contoh yang sebagai multiplex real-time PCR. Jadi ini nggak pakai sequencing, jadi cukup kayak kalau zamannya COVID, jadinya orang-orang akan familiar sama PCR. Jadi ini digabungin jadi satu, kita bisa tahu, oh ini ada hiu martil, ini kurvanya hiu martil tadi. Jadi kalau DNA-nya kita masak, terus nanti keluar signalnya yang ditangkap oleh kamera canggih, itu nanti bentuknya begini. Nanti ini hiu martil besar Lewini. Kemudian ada juga lanjaman yang bentuknya gini. Jadi masing-masing puncak tadi itu akan berbeda. Dan itu jadi penanda berikutnya, kira-kira begitu. Tapi hanya rely sama 9 spesies saja. Nah, kan orang kita senengnya macam-macam ya. Gimana caranya itu dikumpulin jadi satu, makin banyak makin bagus, kira-kira gitu. Mirip kayak udah punya CBR tapi pengen bawa macam-macam gitu, kira-kira begitu. Nah, akhirnya ada yang kita coba kembangkan bagian disebut sebagai FastFish ID Probe Base. Jadi closed loop DNA barcoding. Jadi mirip sama kurvanya tadi, tapi ini universal. Kalau tadi dia hanya mentarget beberapa region, kalau ini dia mengaplikasi semuanya di 2 segmen barcode, kira-kira. Jadi nanti keluarnya ada 2 barcode. 1, 2. Jadi nanti ketika kita sudah punya reference, kita tahu ini spesiesnya ini, nanti kita running PCR-nya, real-time PCR-nya, oh iya, ini kalau ketemu bentuknya begini, ini pasti spesies lanjaman. Oh, kalau ketemunya ini pasti ketemunya sama hiu martil, kira-kira begitu. Dan ini dicoba menggunakan, di-develop ke machine learning, kayak gitu. Tapi dasarnya manusia nggak pernah puas, akhirnya we still demand more. Kita maunya, tadi kan masih spesies satu-satu ya, jadi kalau mau ke lapangan, tadi dari satu kontainer diambilin satu-satu. Udah gitu, pindah ke tempat lain, ambilin lagi satu-satu. Kadang kan kalau misalnya nature-nya orang nakal, kan pasti taruhnya paling bawah dong, nggak mungkin ditaruh paling atas untuk barang-barang yang ilegal tadi, kira-kira begitu. Nah, itu akan capek bagi teman-teman dari monitoring. Kemudian ingin yang lebih komprehensif, jadi nggak perlu pancing yang khusus lah. Nanti pancingnya, saya mau mancing A, harus bikin pancing A. Kalau mau pancing B, harus pancing B. Kan banyak tuh ya. Nah, akhirnya kita coba yang universal. Universal itu makanya kita berada di era yang disebut sebagai third generation sequencing. Yang kalau yang tadi cuma satu-satu, ini dalam satu
satu sampel itu dibaca barengan, paralel. Maka yang disebut sebagai next generation sequencing atau disebut meta barcoding. Karena meta itu banyak, barcodingnya banyak. Jadi dalam satu kali running, dia barcodingnya beberapa kali kira-kira begitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai Sharpdust. Ini terilhami dari film 1970-an, Stardust. Jadi harapannya kita seperti kayak magic. Jadi cukup dengan debunya aja kita bisa deteksi berbagai macam jenis hiu dan pari. Jadi kita coba bandingin antara sampel jaringan dengan sampel yang debu tadi. Jadi secara cepat itu hampir 6 apa istilahnya ya, 2/3 spesies itu bisa deteksi cukup dengan debunya saja. Kalau di sini kita perlu sampel 175 tisu, individual tisu, ini cukup 28 debunya aja. Jadi pas saat di lapangan, si inspektur tadi cukup nyapu debunya, kita ambil, nanti kita amplifikasi. Oh, di sini pernah ada ini. Oh, di dalam karung ini, misalnya kalau dia mau ngirimnya kontainer atau dalam kotak kardus, oh, di dalam kardus ini ada sisa-sisa sisa-sisa spesies ini kira-kira begitu. Nah, ini teknik yang sama juga sebenarnya dikembangkan disebut sebagai environmental DNA. Jadi nama panjangnya environmental DNA meta barcoding karena itu tadi barengan barcodingnya bareng-bareng. Nah, kalau kita cek sendiri, kita ambil ada di beberapa lokasi across Java Island. Oh, iya. Sebentar, ya. Apa masih terlihat? Hilang kali ya? Hilang, Mas. Oh iya, sebentar. Ini mungkin Oke, tanda-tanda harus segera diselesaikan. lanjut, Mas. Jadi Masih di menarik beberapa nih. Lanjut. lokasi kita bisa lihat bahwasanya hampir spesies-spesies yang tadi restriction, yang kontrol spesies itu ditemukan. Karena ini daerah-daerah ini kayak di Jakarta itu merupakan ekspor hub untuk Indonesia Barat dan Surabaya merupakan ekspor hub untuk Indonesia Timur kira-kira begitu. Jadi banyak spesies-spesies yang perdagangannya terbatas itu banyak ditemukan terbatas belum tentu ilegal loh. Kalau dia nggak jual belum tentu ilegal. Jadi ini sering kali kalau kejadian di media sosial ada yang posting hiu, oh kamu nangkap yang dilarang loh itu dilindungi. Yang nggak gitu juga gitu, nggak sesederhana itu. Jadi dari satu sisi itu bagus untuk konservasi, tapi di satu sisi building trust sama sama komunitas nelayan, sama komunitas perdagangan, jadi akan hilang dan ini bisa jadi kontraproduktif terhadap upaya-upaya konservasi kira-kira begitu. Nah, yang umum ditemukan adalah tiga jenis hiu martil. Jadi ada mulai dari yang lewini, kemudian apa istilahnya tadi, mokaran sama zigaina. Terus juga yang paling banyak jenis lanjaman yang salah satu yang kita coba restriksi perdagangannya dan spotel. Jadi mirip-mirip lah. Bentuknya sama, tiba-tiba ada tompelnya satu, udah jadi spesies baru. Jadi makin makin ke sini teman-teman yang bergelut di taksonomi akan semakin kesulitan. Oke, itu tadi yang kita coba sampaikan. Jadi sebenarnya boleh dibilang molecular approach bukan bukan silver bullet, nggak semuanya butuh molecular approach. Jadi harapannya ketika barang perdagangan tadi tidak bisa dideteksi, baru molecular bisa apply, kira-kira gitu. Nah, kita juga butuh develop reference database, karena kan negara tropis itu kaya akan sumber daya genetik juga. Makanya kita punya keris namanya konservasi genetik. Harapannya kita bisa develop semakin banyak, akhirnya buat reference, oh ternyata jangan-jangan bukan spesies yang dilarang, ternyata emang spesies berbeda kira-kira. Kemudian kita semakin ke sini kita akan sadar bahwasanya collaboration atau collapse, collab or collapse kira-kira begitu. Karena zamannya kerjasama bukan sama-sama kerja kira-kira begitu. Kemudian kita juga menyongsong yang disebut dengan era of long read sequencing. Bagaimana yang tadi kalau tadi patah-patah cuman segini doang, tapi kalau dengan long read itu bisa sampai sini nih langsung di sequence. Jadi semakin resolusinya semakin tinggi. Kemudian juga membuka expert-expert lain, keilmuan lain, misalnya kayak proteomik, karena kan beberapa kayak cartilage, kemudian
minyak, itu tidak ada konten DNA-nya sudah sangat minim. Jadi tidak bisa ngandalin genetik teknik. Maka perlu teman-teman proteomik juga masuk. Atau yang mau bermain di patologi, misalnya kayak zip code kira-kira gitu. Oh, ini kalau ketangkapnya di daerah Muncar, itu berarti bakterinya ini aja. Kalau kamu nangkapnya di Papua, bakterinya ini aja. Jadi ketika kita nangkap, oh ini kamu shipping yang salah, kita bisa bisa trace balik. Oh, kamu pasti nangkapnya di Papua. Jadi nanti kamu diadilinya di Papua. Bisa bisa kayak gitu kira-kira. Atau secara sisi makrobiologinya kira-kira begitu. Terakhir saya juga mengisi persantunan. Jadi ada Pak almarhum Pak Darmadi dan Bang Hawis yang menjadi salah satu tokoh penting bagaimana saya merubah haluan jadi hiu dan riset di hiu dan pari. Kemudian ada Prof. Colin yang mendrive saya, termasuk teman-teman lab saat itu. Jadi kalau di istilah kita nyelam itu ada never dive alone. Jadi sebenarnya di lab juga sama, never uh, going lab alone. Jadi harus ada selalu pendampingnya. Jadi teman-teman lab itu yang paling support. Jadi apalagi kalau teman-teman yang PhD di sini di doktrin itu adalah jalan sunyi, kira-kira begitu ya. Maka mencari teman curhat itu jauh lebih penting kira-kira begitu. Karena katanya kalau nyeritain masalah ke orang itu 80% masalahnya hilang, 20%-nya masih ada, masalahnya memang masih ada, jangan hilang, jangan anggap hilang, tapi plong gitu kira-kira begitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika sudah lewat dari waktunya, dan saya tutup dengan the only limit is only our imagination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.